Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya Emil Wahyu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Menggapai Rahmat di Bulan Suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diyakini sebagai bulan rahmat sebagaimana dijelaskan oleh sebuah hadis. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas tidak menyebut rahmat akan diberikan pada bulan Ramadan, tetapi hanya menyebutkan akan dibukakan pintu-pintunya. Artinya, pada bulan tersebut tidak semua orang akan mendapatkan rahmat Allah, tapi hanya orang yang mau dan mampu mengambilnya. Lantas, bagaimana cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala saat bulan Ramadan? Untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan, selain melalui ibadah saum, juga dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu menebar rahmat, nikmat Allah yang ada pada diri kita. Nabi SAW bersabda, orang-orang penyayang pasti disayang Allah, maka sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas, jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, khususnya pada bulan Ramadan, hendaklah kita menebar rahmat Allah yang ada pada kita kepada makhluk yang ada di bumi. Ketika kita memberi makan kepada tetangga yang lapar dan memuliakan anak-anak yatim, serta membantu orang miskin, pada hakikatnya kita sedang meraih rahmat Allah. Jadi, rahmat Allah tidak berada di langit tapi di bumi. Rahmat Allah ada di balik pintu rumah tetangga kita yang kelaparan. Rahmat Allah ada pada anak-anak yatim dan miskin yang membutuhkan biaya pendidikan. Rahmat Allah terdapat pada orang-orang yang sedang mendapat kesulitan. Oleh karena itu, jika kita ingin menggapai rahmat Allah pada bulan Ramadan ini, bantulah orang yang sedang menghadapi kesulitan. Berilah makan orang yang lapar dan lindungi anak-anak yatim dan miskin melalui harta serta jiwa kita. Menurut Rasulullah SAW, pertolongan Allah sebagai salah satu bentuk rahmatnya terdapat pada orang yang sedang ditimpa kesulitan dan kesusahan, sebagaimana sabdanya, dan Allah akan senantiasa menolong hamba sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Untuk meraih rahmat Allah pada bulan suci ini, tidak cukup hanya dengan berpuasa dan berdoa mengadahkan tangan ke langit sambil menangis, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah adanya kepedulian kita terhadap sesama. Berdoa dan berzikir sambil menangis tidak akan mendatangkan rahmat Allah jika berbarengan dengan itu kita membiarkan orang di sekitar kita kesulitan. Oleh karena itu, pantas kalau Rasulullah SAW mendorong orang berpuasa pada bulan Ramadan untuk meningkatkan amal solehnya. Bahkan Rasulullah SAW mengiming-imingi pahala yang berlipat ganda
bagi siapa saja yang beramal soleh pada bulan puasa. Dalam khutbah menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilai sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu." Sahabat-sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian?" Rasulullah meneruskan, "Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air." Tidak hanya mendorong umatnya meningkatkan amal soleh, Rasulullah SAW pun melakukannya. Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi saat Ramadan. Menggapai rahmat Allah pada bulan Ramadan tidak cukup hanya melalui ibadah individual seperti sholat, doa, atau zikir, tapi mesti dibarengi dengan melakukan ibadah-ibadah sosial berupa kepedulian terhadap sesama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.